Kucing kita itu udah nggak kalah sama kucing kucing luar. Impor ya. Ya. Belum kuat ya? Belum kuat, takutnya kita grooming stres, takutnya kendala keguguran. Jadi kita bisa prediksi. Pas pantauan kita kalau pas dia udah kontraksi mau lahir lewat 5 menit 10 menit itu anaknya nggak bakal tertolong. Iya, karena selamat malam kucinger dimanapun Anda berada. Seperti biasa kebiasaan kita di acara Grebek Katri. Kali ini malam-malam kita mau grebek di tempatnya. Pasti penasaran? Iya. Kita tunggu aja, kita mau kemana, yuk ikuti terus kita. Halo teman-teman, ini kita sudah sampai di tempatnya Mas Ayen atau Surabaya Katri. Nah, ini dedengkotnya Katri di Surabaya. Ayo, ikuti kita. Permisi. Iya. Halo. Salaman dulu. Wah, tos. Oke. Monggo. Nah, mohon maaf mengganggu malam-malam. Selamat malam kucinger dimanapun Anda berada, masih bersama Cat Project Solo. Kali ini kita grebek salah satu Katri ternama di Indonesia, di Surabaya Katri. Nah, kita mau kenalan dulu dengan ownernya Surabaya Katri, yaitu dengan Mas. Halo, saya Mas Andi Firmansyah. Ya, Mas Andi Firmansyah atau akrab disapa Om Ayen. Gimana nih Om kabarnya Om? Alhamdulillah baik Mas. Mohon maaf mengganggu malam-malam. Nggak apa-apa Mas, orang kucing biasanya tidur malam-malam biasanya. Ini kita biasanya kalau grebek tuh kita tanya-tanya seputar dunia kucing, untuk edukasi juga untuk teman-teman. Monggo. Ya, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman pengen ngerti gimana sih kehidupan di Katri itu. Nah, ya. Ini Om Ayen nih sejak kapan nih mulai melihara kucing nih Om? Saya melihara kucing itu kurang lebih 13 tahunan sih kayaknya Mas. Wah, cukup lama. Kurang lebih 13 tahunan. Ini gimana ceritanya awal jadi Katri ini? Awal mula jadi Katri sih dari pertama sih kayaknya senang sih, hobi dari nyonya, terus anak saya yang perempuan itu. Tahun berapa itu Om jadi Katri-nya? Katri saya 2008 atau 2009? 2008, udah lama. Ya, kurang 2008 atau 2009 lupa saya. Udah sangat senior ya, sesepuh di Surabaya teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan lagi Om. Tips untuk jadi Katri itu gimana sih awalnya, prosesnya seperti apa? Biasanya kalau saya dulu ya, kalau saya pribadi dulu itu dari hobi dulu sih, hobi terus pelihara kucing. Lama kelamaan udah sempat beranak pinak, akhirnya terpikirkan untuk dijual sebagai pengganti pakan. Akhirnya saya ikut bergabung di organisasi kucing ada di Indonesia itu namanya ICA. Akhirnya ikut diklat, terus ya diklat itu kan
pengetahuan lah. Ya. Banyak pengetahuan yang tentang pelihara kucing, tentang apa fasilitas-fasilitas apa yang dibutuhkan yang dengan perawatan yang benar lah modelnya. Untuk syarat Gayatri sih salah satu syarat Gayatri. Oh, jadi teman-teman kalau pengen jadi Gayatri di ICA harus ikut diklat dulu. Nah, itu salah satu syarat untuk jadi Gayatri. Habis diklat itu berarti ada proses apa lagi itu? Habis kita ikut diklat, nanti kan diperkenalan masalah ras kucing, terus cara perawatan kucing untuk supaya kucing itu hidupnya sehat itu gimana. Nanti diajari situ semua kok. Termasuk untuk breeding juga ya? Termasuk untuk breeding, terus pola warna. Banyak kok di situ tuh, terus kucing yang persiapan buat show, buat kontes, kucing yang nggak boleh kontes itu yang gimana modelnya. Setelah itu untuk peraturan terbaru ini, kalau untuk di Jawa itu 1 jantan 2 betina kalau nggak salah lo ya. Oh iya. Terus syaratnya 1 jantan 2 betina, dia udah umur 10 bulan, pernah ikut kontes dan dapat excellent. Harus melalui proses yang lumayan panjang. Terus kalau untuk jadi Gayatri baru itu kita ikut diklat itu nggak bisa langsung ngajukan Gayatri, butuh waktu 6 bulan dari maksudnya dari pertama itu. Diklat ya. Terus harus juga katanya ada survei juga ya Om ya? Iya. Nah. Sekarang itu harus butuh 3 rekom dari Gayatri yang udah ada. Jadi kayak Mas punya kepingin jadi Gayatri gitu ya. Udah ikut diklat, pelayanan stok udah tersedia. Harus ada 3 rekom dari Gayatri yang ada di Indonesia kayaknya. Bahwa Mas syaratnya boleh jadi Gayatri. Masnya diinikan aja jadi Gayatri. Oh iya. Untuk apa ya? Pernya sendiri. Untuk dapat excellent itu ya diikutkan kontes itu Mas. Iya. Dia nggak harus excellent 1 sih kayaknya. Yang penting excellent ya? Dia bisa. Oh, iya, intinya kucing excellent itu kucing dia nggak cacat. Betul. Nggak kayak buntutnya bengkong lah. Memenuhi standar breed ya. Iya. Kalau kadang-kadang ada lidah yang keluar. Lidah keluar itu kadang-kadang masih bisa dapat excellent. Yang penting rahangnya bagus. Ya, jadi untuk dapat excellent itu yang penting kucingnya nggak cacat, benar. Nggak ada kekurangan fisik dan bukan cacat turunan. Sudah masuk standar breed ya. Untuk ras yang mau di breeding. Ya, benar. Nah, ini Om Mayan sendiri breedingnya ini ras apa ini? Saya untuk saat ini lebih fokus ke ras Persia. Ras Persia. Saya lebih fokus ke Persia. Cuman kalau dulunya sempat nyoba beberapa ras sih, saya sempat breeding itu Sphinx, Bengal pernah, Abyssinian pernah, balik-balik lagi ke Persia. Iya. Saya memang ini kenapa Om itu Om? Kenapa kok bisa balik ke ras Persia? Kayaknya tantangannya lebih besar sih Persia itu. Iya. Masalah untuk perawatan juga agak jelimet modelnya. Tertantang. Iya, itu tertantang lah modelnya. Oh iya. Untuk perawatannya sendiri itu susahnya di mana itu Om? Persia itu kok sampai bikin tertantang. Persia itu gitu itu Mas, kalau apa ya, kalau kita butuh waktu ekstra setiap hari itu, kita kalau bangun gitu, saya ada cat boy sih, bersihin mata itu pagi sore, belum nyisiri, habis itu grooming itu berjam-jam. Berjam-jam, maksimal seminggu sekali dia harus dapat jatah grooming. Kalau katakan kalau kita punya 20 sampai 30 ekor, berarti satu hari grooming 3 sampai 4 ekor. Lah, 1 ekor untuk grooming Persia itu butuh waktu minimal 2 jam kayaknya. Iya. Itu minimal kayaknya. Kalau bulunya benar wah itu bisa sampai 4-5 jam. Nggak bisa sendiri. Nah, itu. Kalau pelihara Persia harus punya cat boy. Iya, benar. Ya, kalau waktunya harus banyak lah intinya. Iya. Ini kendala-kendala apa aja Om yang dialami selama melihara Persian ini? Ya kendala-kendala ya kadang-kadang ya pas, kadang-kadang nggak kelahiran. Harus dibantu ya. Bener, itu nggak bisa lepas pantauan kita. Kalau pas dia udah kontraksi mau lahir lewat 5 menit 10 menit itu anaknya nggak bakal, kebanyakan nggak tertolong. Iya, karena termasuk salah satu kucing yang manja. Bener, dia udah harus butuh bantuan tangan manusia udah. Jadi nggak bisa mandiri. Kalau mungkin teman-teman punya kucing Persian di rumah itu, kalau misalkan
mau lahiran itu sebaiknya dicatat tanggal kawin ya. Iya, jadi kita bisa prediksi. Betul. Ada hitungannya lah. Hitungannya lah. Jadi saat begadang itu kita tahu. Iya, benar. Pas waktu mau lahiran tinggal pergi, kucing lahiran nggak ketahuan. Selesai 2 bulan selesai. Nah, Tapi nggak semuanya. Tapi kalau yang saya tahu kebanyakan kayak gitu. Kebanyakan. Kalau Persia yang hidungnya pesek-pesek itu. Iya. Tipsnya yang untuk perawatan ini sendiri gimana? Kalau perawatan sendiri ya intinya gitu, setiap hari kita bersihin kayak matanya paling nggak sehari 2 kali. Terus untuk bulu, supaya bulu itu bagus biasanya 70% sih kalau nggak salah dari genetik dulu. Bisa kita bantu dengan grooming, sampo, vitamin bisa, AC ya penting sih AC kayaknya. Pendingin itu penting kayaknya untuk di bulu ya. Nah, ini untuk parent sendiri itu katanya itu kalau mau breeding itu sebaiknya di lion cut atau di gundul itu gimana menurut pandangan Om Ayan? Enggak semua kayak gitu sih Mas. Kita kalau di gundul lion cut itu ya cuman memudahkan kita perawatan aja. Oh iya. Untuk ngirit sampo ya? Iya, bisa jadi. Indukan saya, tapi di tempat saya hampir 60-70% kalau udah induan nggak pernah saya show, bulunya udah bagus, kadang saya clipper agak pendek gitu, nggak sampai habis sih. Terus benar. Terus untuk kayak kucing yang udah mendekati mau lahiran, biasanya saya hitungannya gini. Mulai start kawin, saya hitung sampai 63. Kalau dia belum lahir, biasanya saya grooming. Biar grooming agak ya? Iya, nggak biar grooming biar bersih. Masalah kan kalau kucing kalau di tempat saya induan habis kawin selama 2 bulan tuh full gitu nggak kena nggak mandi sama sekali. Resikonya kalau kandungannya masih belum kuat, takutnya kita grooming stres, takutnya kendala keguguran. Tapi kalau dia udah menginjak 63 hari kita grooming, biarpun dia kontraksi, anak itu udah normal gitu loh. Itu salah satu tipnya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya kucing hamil, sebaiknya nggak usah di grooming selama 2 bulan lebih itu dari start kawin itu. Nggak masalah, yang penting hariannya ya. Iya. Tetap disisir. Terus kalau kayak habis lahiran, kadang-kadang teman-teman tanya, ini berapa lama sih boleh di grooming? Saya biasanya 1 minggu sampai 10 hari. Itu nunggu kondisi fit. Iya, nunggu kondisi dia udah stabil dulu. Kan kondisi kalau habis lahiran kondisi lagi drop-dropnya. Jadi untuk grooming sendiri pun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, termasuk ini tadi kalau hamil, habis lahiran. Untuk kitten sendiri Om? Kitten sendiri biasanya saya habis lahir, pas lahir itu saya bersihin pakai air kayak betadine gitu-gitu tuh bersihin. Nanti umur tergantung cuaca sih Mas. Kalau cuacanya bagus mungkin umur hampir 1 bulan saya mulai start grooming. Tapi kalau cuacanya nggak bagus biasanya 1,5 bulan, 2 bulan udah mau vaksin baru saya grooming. Habis itu vaksin 2 minggu pre-grooming, nggak boleh grooming. Nah itu salah satu rahasia-rahasia. Nah ini adakah rahasia khusus Om untuk perawatannya atau untuk makanannya sendiri? Kalau makanan saya coba raw food sih, saya produksi sendiri. Raw foodnya apa ini? Apa ini? Kita belum ada iklan. Nggak apa-apa. Disebutin saya produksi sendiri itu udah setahun lebih sih, raw food Puyuh Giling Surabaya. Itu dia sangat bagus itu untuk kitten yang belajar makan, indukan hamil dan menyusui, itu sangat bagus banget. Saya udah praktekkan sendiri itu. Indukan yang posisi habis kawin, saya genjot saya kasih raw food itu boleh dibilang untuk indukan hamil tuh 70-80% raw food, yang 20% tuh sisa kayak camilan, dry food itu. Terus kayak kucing dia posisi udah menyusui itu, saya baru praktekkan berapa bulan ini anakannya udah saya tambahin susu formula. Indukannya yang saya fokusin ke raw food. Anakannya mantap bener-bener. Mungkin teman-teman bisa coba lah. Nggak harus Puyuh Giling Surabaya sih, mungkin kayak daging-dagingan, pokoknya raw food lah. Kalau teman-teman pengen nanti kita sertakan linknya di bawah. Atau kalau yang di Solo, itu dia. Notomi Pets jualan juga Puyuh Giling Surabaya Catering. Benar. Nah ini Om, terakhir nih. Masih belum terakhir, sorry.
tips memilih parent. Nah, ini yang paling banyak ditanyakan untuk teman-teman. Biasanya sih ya tergantung. Maksudnya kalau kita sekarang kucing itu apa ya? Kucing kita itu udah nggak kalah sama kucing kucing luar. Impor ya, kucing luar. Kalau saingannya udah ketat ya. Iya benar. Kalau untuk milih parents itu yang penting ya lihat atasnya kucingnya, maksudnya apa namanya hasil anakannya sering dapat nggak di cat show gitu-gitu itu sih. Gelar juga mengaruh juga ya. Pengaruh. Berarti kalau dia gelarnya bagus, berarti mesti turunannya ya paling nggak lumayan lah. Lumayan lah. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan juga sih dia nggak ada gelar tapi anakannya itu bisa bersaing. Nggak menutup kemungkinan. Cuman ya harus lihat kucing. Iya benar. Saran saya sih kalau teman-teman beli kucing ya dipantau lah modelnya. lebih strict lah modelnya. Nah ini yang terakhir ya, ini yang terakhir. Kira-kira Doli masih buka nggak? Nah, itu harus tanya. Keceplosan. Tonggoan sih di sini. Cut nanti tolong di-cut untuk editor. Nah, kita bikin gimmick tolong di-cut. Nah, ini pesan-pesan buat teman-teman cat lover yang ingin jadi catry. Nah, itu dia yang kalau ingin jadi catry ya intinya kalau mau beli kucing ya paling enggak maksudnya gimana ya kalau kepingin beli kucing ya paling nggak ke catry yang udah sering kelihatan lah. Sekarang banyak kasus toh jual online udah ditransfer kucing nggak datang itu kan juga kasihan ya. Gambarnya kepingin murah dapat murah tapi kucingnya nggak ada kan udah lumayan banyak kasus, lumayan banyak kejadian lah. Ya paling nggak teman-teman langsung datang seperti saya gerbek. Ya, tapi jangan lupa jajan dulu ya, Mbak. Jangan langsung main. Biar nggak sia-sia, biar nggak kecewa. Biar nggak kecewa. Kadang dari jauh-jauh sampai sini pas orangnya ada acara itu kan repot. Oke, segitu kira-kira bincang-bincang kita dengan Om Ayan Surabaya Catry. Next kita akan grebek ke catry-catry lain di Indonesia. Kalau bisa nanti kita main ke luar negeri. Insya Allah kita mau grebek juga kalau ada ya, kalau ada rezeki. Amin. Terima kasih Om Ayan atas waktunya. Oke, sukses selalu untuk Surabaya Catry. Amin. Semoga kucingnya sehat-sehat. Amin amin. Bye-bye, sampai jumpa kembali bersama Cat Project Solo. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Loncengnya jangan sampai ketinggalan, share-nya jangan sampai ketinggalan. Ikuti keseruan-keseruan kita terus. Jangan kemana-mana.